Assalamualaikum Sobat Football United. Dari jurnalis BBC Simon Stone, ini dia memberikan update ya, bahwa di tanggal 1 Februari ketika Manchester United ini akan menjamu Fulham, demonstrasi akan dilakukan secara besar-besaran. Gue juga sudah memberikan sebuah update terkait dengan hal ini. Tapi ada situasi ataupun kabar tambahan ya, bahwa 1958 ini kan grup hardcore fans dari Manchester United di sana di Manchester. Ini bahkan mengatakan ya, ada 5.000 sampai dengan 6.000 fans akan bergabung dengan protes yang akan mereka lakukan sebelum pertandingan antara Manchester United menghadapi Fulham di tanggal 1 Februari. Mereka memiliki pandangan ya, ataupun target dari mereka ini adalah Sir Jim Ratcliffe. Jadi target dari 1958 ini jelas adalah Sir Jim Ratcliffe. Karena mereka karena mereka melihat ya bahwa semenjak Sir Jim Ratcliffe ini masuk, ternyata tidak begitu banyak memberikan perubahan yang signifikan, bahkan justru menambah kekacauan di klub Manchester United ini. Mereka pun juga sebelumnya secara konsisten dan juga sangat keras memprotes Glazer, dan ini terus berlanjut bergulir. Mereka sudah lakukan beberapa kali demo-demo besar, dan kali ini mereka akan menargetkan secara khusus Sir Jim Ratcliffe. Mereka mengatakan ya, bahwa Sir Jim Ratcliffe ini memilih untuk berada di kasur yang sama dengan Glazer, dan di opini kita ini justru membantu mereka untuk tetap berkuasa. 21 tahun hutang menggunung, manajemen yang keliru, mismanagement ya, dan juga keserakahan finansial selama 21 tahun ini terlalu lama. Jadi kita melakukan protes tidak hanya untuk melawan Glazer, tapi juga sekarang melawan Ineos dan Ratcliffe. Seseorang yang dilihat ya dari banyak, dan juga termasuk juga kami, sebagai ada kemungkinan sebagai seorang penyelamat, sebagai sebuah harapan. Tapi justru saat ini muncul sebagai hal yang kebalikan, justru menambah erosi dari segalanya yang membuat klub ini seperti saat ini, kurang lebih seperti itu ya. Jadi grup 1958 ini melihat Sir Jim Ratcliffe yang tadinya ketika datang dilihat sebagai sebuah penyelamat dengan Ineos ya tentu saja, tapi justru menambah masalah di klub, dan juga dilihat sebagai posisinya justru menguatkan ya situasi dari Glazers, di mana keadaan tetap sama setelah 21 tahun kepemilikan, hutang tetap menggunung, dan juga manajemen yang tidak secara baik menurut gue dan juga bagus mengelola klub ini. Tidak salah sih dari apa yang dituntut, yang ditarget juga menurut gue ya, karena dari apa yang gue ikuti tentu saja semenjak Ineos ini masuk, mereka berusaha memang ya dari awal itu mereka melakukan banyak hal lah ya. Mereka menunjuk Omar Berada yang kabarnya dipersiapkan untuk menjadi CEO dari Manchester City. Mereka menunjuk Dan Ashworth yang memiliki reputasi luar biasa di sepak bola, khususnya di Inggris. Jason Wilcox juga yang kabarnya ditunjuk karena dinilai memiliki potensi luar biasa juga ya untuk menempati posisi direktur di manajemen. Ada banyak hal. Mereka merencanakan membuat stadion baru. Mereka merombak tempat latihan Manchester United. Lalu mereka juga mengganti pelatih ya kan. Mereka memberikan semacam kayak investasi terhadap pemain-pemain yang ingin dihadirkan, diharapkan bisa memperkuat situasi Manchester United di atas lapangan. Tapi dari hal-hal yang mereka lakukan itu, justru akhirnya gue lihat seperti kayak bumerang. Karena apa? Mereka membuat keputusan, dan keputusan-keputusan itu nampak justru seperti dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan sebelumnya,
Tapi justru keputusan-keputusan itu yang dibuat malah membuka kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan sendiri gitu ya. Mereka anggapnya kan seperti itu. Dengan mereka memecat Dan Ashworth, mereka memecat Erik ten Hag setelah berapa bulan mereka berikan kontrak baru. Mereka dukung di bursa transfer musim panas. Ruben Amorim pun juga demikian. Dan Manchester United selama Ineos datang belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Justru musim lalu terjerembab di peringkat ke-15. Ya memang ini salah satu menurut gue konsekuensi dengan mengambil seorang pelatih dengan sistem sepak bola yang berbeda, filosofi yang tidak sama, taktik formasi juga yang bahkan baru ya di Manchester United. Dengan akibat ya mereka terdampar di peringkat ke-15, tidak ada trofi, tidak ada Eropa musim ini. Dan bahkan setelah segala hal yang mereka lakukan musim lalu itu, musim ini Manchester United pun juga masih dalam situasi yang belum seperti diinginkan oleh fans. Ada kekacauan pergantian di head coach misalnya, tim kepelatihan. Lalu juga bagaimana ukuran dari Manchester United ini masih dalam tahap untuk diharapkan bisa bermain di kompetisi Eropa musim depan, artinya berada di posisi 5 besar. Dan itu pun sampai sekarang ya kita berbicara terkait dengan peringkat ke-5 dan juga mungkin peringkat ke-4, tapi fans berharap mungkin Manchester United harusnya berada di peringkat yang lebih tinggi. Kita lihat misalnya contoh seperti kayak Aston Villa ya, bisa mengejutkan. Hal-hal itu tentu saja tidak lepas dari manajemen, keputusan-keputusan manajemen, support manajemen, dan itu juga berasal dari ownership. Nah, terkait dengan ownership, ya dari awal gue melihat memang kedatangan Ineos dan juga Sir Jim Ratcliffe ini seperti kayak tidak jelas gitu. Oke, mereka ingin apa? Mereka ingin membawa Manchester United ke tahap yang lebih tinggi lagi, tapi statusnya mereka sebagai pemilik minoritas. Dimana tentu saja walaupun mereka memiliki kendali yang sangat absolut menurut gue, ataupun lebih besar katakanlah seperti itu di dalam hal sepak bola ya di Manchester United, tapi jangan lupa pemilik mayoritas ini masih punya kendali yang lebih besar gitu loh, keputusan-keputusan yang tentu saja lebih dominan ya di klub ini. Sehingga tidak salah tadi dikatakan bahwa apa yang terjadi sejauh ini justru memperlihatkan bahwa Ineos ini hanya memperkuat posisi dari Glazer. Dan ini tentu saja hal yang sangat disayangkan karena kita tahu sumber dari permasalahan di Manchester United yang terbesar menurut gue, ataupun akarnya bahkan ya memang Glazer ini. Dan kedatangan Ineos dan juga Sir Jim Ratcliffe bukan untuk menggeser Ineos, bukan untuk menggeser Glazer ya Ineos ini, tapi justru untuk memperkuat posisi dari Glazer itu sendiri. Tidak ada misalnya usaha-usaha untuk supaya hutang yang memang sangat besar sekali dari Manchester United ini bisa mulai dibayarkan. Tidak ada misalnya situasi yang melibatkan Glazer untuk berinvestasi di Manchester United. Kita tahu Glazer tidak pernah melakukannya dan sampai saat ini pun juga tidak melakukannya. Ineos hanya menjadi kayak semacam pesuruh menurut gue ya dari Glazer dengan sebenarnya tujuan yang tidak jelas. Fans sebenarnya tolak ukur fans ini kan gampang kalau gue pikir, yaitu adalah prestasi yang konsisten, situasi yang jauh dari drama. Bukannya justru sebaliknya ya, justru drama yang sering menjadi headline ataupun juga judul di Manchester United dibanding prestasi. Dan menurut gue ini sesuatu yang berarti masih sama saja gitu dengan periode sebelum Ineos hadir. Dan permasalahan di Manchester United ini menurut gue sudah beberapa kali juga gue katakan ya, ini memang sudah lebih jauh daripada pelatih, daripada pemain. Masih ada misalnya komentar-komentar yang mengatakan ya Manchester United ini begini dan begitu karena pelatihnya begini, pemainnya masih si itu. Menurut gue pandangannya menurut keyakinan gue, pandangannya kurang jauh gitu loh. Karena
baik pelatih maupun pemain datang dan pergi selama Glazer ini berada di Manchester United, tapi Manchester United masih seperti ini saja gitu. Manajemen berganti dengan kompetensi yang masih belum jelas menurut gue. Dan ini juga ada situasi dengan pemilik, dengan owner, karena mereka lah yang menunjuk. Dan balik lagi, sebenarnya visi ataupun tujuan dari para pemilik ini itu apa? Yang gue lihat, dan yang dikatakan oleh 1958 ini, bahwa ya mereka masih mengincar dari sisi finansial. Sebenarnya tidak salah, karena tentu saja sebagai pemilik, ya mereka berinvestasi. Tapi kalau melihat juga misalnya ya, investasi yang disebutkan, ini kan bukan hanya membeli klub saja menurut gue, tapi juga bagaimana mereka berinvestasi bukan hanya di uang ya, tapi juga dari pemikiran, dari keputusan, dari waktu, dari usaha. Itu yang terlihat di klub-klub lain beserta dengan pemiliknya masing-masing. Jadi bukan hanya tentang uang. Dan kalau gue lihat di Manchester United ini, terutama setelah Ineos datang, Sir Jim Ratcliffe datang selama 2 tahun belakangan ini, ya Manchester United masih belum kemana-mana, dan ini sangat mengkhawatirkan. Bagaimana Sobat Football United? Untuk gue akhiri juga, mungkin ada pendapat yang mengatakan, ya inilah kenapa harusnya pada saat itu Manchester United dilepas ke Timur Tengah dan lain-lain. Ya tapi faktanya kan itu tidak terjadi. Itu tidak terjadi. Dan saat ini ya hal yang diinginkan adalah perginya Glazer serta Ineos. Artinya ada pergantian pemilik. Tapi pergantian pemilik ini hanya mungkin terjadi ketika pemilik saat ini melepas kepemilikannya kan. Dan melepas kepemilikannya itu hanya mungkin terjadi kalau memang ada gangguan yang besar, terutama dari sisi finansial. Bagaimana Sobat Football United? Harus seperti apa? Dan siapa sebenarnya ya yang diinginkan sebagai pemilik Manchester United mungkin selanjutnya? Dan kira-kira apa harapan dari Sobat Football United dengan klub ini selanjutnya? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.